Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syareza Dafar Ramadhani, NPI 146210021. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Narkotika adalah salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda remaja. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bahaya penyalahgunaan narkotika dapat merusak bukan saja bagi orang yang dihinggapi penyakit itu, tetapi juga bagi orang sekitar dalam masyarakat. Akibatnya yang fatal bisa mengenai kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain. Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis. Pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang destruktif. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah nafza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan remaja mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain yaitu: pertama, faktor lingkungan. Kedua, faktor psikologis. Tiga, faktor genetik. Empat, rasa ingin tahu. Lima, tanda fisik. Enam, tanda perilaku dan psikologis. Tujuh, obat golongan stimulan. 8, obat golongan depresan. Tujuan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yaitu: 1. Agar kalangan remaja mengetahui dampak-dampak negatif dari penggunaan narkotika. 2. Menambah pengetahuan remaja mengenai dampak buruk narkoba bagi kesehatan. 3. Supaya remaja lebih was-was lagi terhadap narkotika dan cenderung bersikap menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Gilang Ramadan, Prodi Teknik Informatika, NPI 14621002227. Baik, di sini saya akan membacakan kelanjutan dari kelompok saya, yaitu bagian uraian. Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 12 tahun sampai 24 tahun. Artinya, usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Inilah mengapa penting dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait bahaya narkoba pada remaja di setiap daerah. Tidak hanya di daerah besar, wilayah kecil harus mendapatkan penyuluhan yang sama agar pemahaman semua remaja di Indonesia tetap sama, bahwa narkoba tidak sebaiknya digunakan. Peredaran narkoba bisa dilakukan melalui apa saja, bahkan ada beberapa cara yang mungkin hingga kini masih belum teridentifikasi, sehingga penyalahgunaannya masih sangat mungkin terjadi. Remaja menjadi target empuk para pemasok karena iming-iming manfaat yang mungkin didapat. Jangan sampai terjadi. Kenali bahaya narkoba yang mengancam jiwa bagi siapa saja yang menjadi kecanduan karenanya. Di antaranya ada halusinasi,
Salah satu dampak negatif yang sering terjadi pada pengguna narkoba adalah halusinasi. Bahkan penggunanya yang sudah sangat berlebihan dapat memicu munculnya gangguan kecemasan, gangguan mental, hingga depresi. Hati-hati karena ini bisa memicu seseorang melakukan tindakan di luar keinginannya. Kedua, berubahnya sel saraf dalam otak. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang berdampak pada sel saraf otak. Sangat mungkin terjadi perubahan yang akhirnya mengganggu sistem komunikasi antar sel saraf. Meski sudah berhenti, efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Enggarjati dengan NBI 14621000259. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan atau ringkasan yang bertemakan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kesimpulan atau ringkasan yang dapat diambil dari tema ini ialah dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan 1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia, bahwa masyarakat berperan aktif dalam pencegahan narkoba, serta mengajak remaja untuk terlibat secara langsung dalam sosial masyarakat, kegiatan agama seperti remaja masjid, agar karakter para remaja menjadi seorang remaja yang religius. Peran lain oleh masyarakat di daerah Indonesia adalah melibatkan remaja dalam menjaga ketentraman para warga di masing-masing daerah dengan cara yang dilakukan adalah dengan selalu membuka aduan dari masyarakat itu sendiri dan melaporkan pada pihak berwajib dan melibatkan remaja dalam kegiatan sosial dengan tujuan menjaga pergaulan remaja dalam bentuk kegiatan olahraga. Peran tokoh masyarakat sangat berperan dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Kesimpulan kedua, hambatan masyarakat dalam mencegah penggunaan narkoba di kalangan remaja dalam wilayah Indonesia adalah ketidakmengertian remaja dan orang tua tentang aturan hukum narkoba, kurang perhatian dari orang tua sehingga remaja salah memilih pergaulan. Masyarakat bersikap tidak acuh, tak acuh dalam permasalahan ini. Kebanyakan masyarakat sudah mencegah, namun diabaikan atau dianggap remeh oleh remaja. Keengganan remaja bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya, dan jarangnya sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan. Hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ialah melakukan kebijakan pemerintah dengan melarang mengadakan acara pada malam hari, karena dalam acara itulah biasanya transaksi dilakukan, razia rutin, serta menyebar brosur atau baliho pencegahan penyalahgunaan narkoba, sosialisasi masif, teratur, dan sistematif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizal Afani, NBI 14621000237. Di sini saya bertugas untuk membaca bagian penutup saran atau pesan moral. Untuk saran yang diberikan oleh tokoh masyarakat, mereka sangat berharap pemerintah atau penegak hukum segera memberikan penyeluruhan atau pengawasan secara menyeluruh kepada seluruh remaja di Indonesia. Para masyarakat hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan positif yang banyak melibatkan anak remaja dan memperdalam iman takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecah masalah agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Tokoh masyarakat agar selalu mengajak dan mengawasi perkembangan penggunaan narkoba dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun desa ataupun mengasah keterampilan para remaja di Indonesia.
para tokoh masyarakat pun berharap kepada pemerintah yang terkait agar selalu memberikan pengawasan kepada masyarakat, khususnya atau pembelajaran agar tidak ada penyalahgunaan narkoba lagi. Sangat diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk selalu berada di sisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal-hal yang menyimpang, terutama melakukan penggunaan narkoba. Sekian presentasi dari kelompok saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.